Bismillahirrahmanirrahim. Halo Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dimudahkan bahagianya, sehat selalu, panjang umur, serta kelimpahan rezeki, serta rukun dalam satu kesatuan Indonesia. Saya ingin membahas tentang perdamaian. Ditambah, saya akan mengutip dari lagu Nasidaria pada tahun kurang lebih 2000-an ya, yang judulnya Perdamaian. Perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Dalam hati kecil setiap manusia di dunia ini, khususnya Indonesia ini, pasti cinta dengan perdamaian. Tapi kenapa selalu ada perdebatan, permusuhan, kebencian yang membuat sebuah keretakan dan perpecahan dari bangsa itu sendiri? Bukankah Indonesia itu filosofinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu? Itu yang harus disadari. Kedua, Indonesia sangat kaya dengan keragaman budaya dan tradisi, bahasa, bahkan keyakinan. Klinik-klinik segala macam itu banyak. Kenapa sih kita selalu menyalahkan sesuatu yang beda? Bukankah itu semuanya juga sudah suatu pelajaran yang memang harus dihormati dan dihargai? Kan Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan ya, nilai-nilai toleransi ya, saling merangkul, saling asah, saling asuh. Itulah Indonesia sesungguhnya. Kenapa di era sekarang kok malah lumer nilai-nilai itu? Banyak orang bergelar doktor, profesor, banyak orang berwawasan luas, berilmu tinggi, tapi malah beradu ilmu, adu kepintaran, adu benar. Ini kenapa? Kalau menurut saya ini orang-orang pintar sekarang karena hanya mengandalkan kepintarannya saja tanpa mengandalkan kecerdasan hatinya, yaitu nurani, intuisi. Kita mengalah nggak apa-apa. Untuk bisa mengetahui jalan pikiran atau pengetahuan seseorang itu kita di bawah. Nah, itulah orang Jawa, Indonesia. Tidak harus menunjukkan gelarnya, tidak harus menunjukkan kepandaiannya, tidak harus menunjukkan kepintarannya. Lebih baik biar orang lain menunjukkan semuanya, biar kita bisa ngukur. Itulah orang Jawa. Kadang-kadang kelihatan lugu, tapi sebenarnya dalam. Nah, orang-orang pintar sekarang tuh terjebak dengan orang-orang lugu. Karena orang lugu itu, istilah kalau bahasa orang Jawanya, menjelma menjadi orang bodoh. Padahal itu intuisinya tuh tinggi, kecerdasan rasanya tuh sangat peka dan sangat bijaksana. Karena orang-orang sekarang itu karena sudah sedikit gayanya, modelnya gaya Eropa ya, ke barat-baratan. Jadi selalu mengunggul-unggulkan kecerdasan pengetahuan yang dia ketahui tanpa pernah menggali nurani,
tidak memakai nurani dengan rasa. Karena orang Jawa itu selalu mengembangkan intuisi tadi itu, nurani yang akan melahirkan sebuah pengertian dan kebijaksanaan serta kearifan. Itu karena dibutuhkan lapang dada, karena panca indera yang di dalam diri kita itu tidak bisa menjadi landasan dalam mengambil sebuah keputusan. Inilah yang sangat dilupakan oleh orang Indonesia itu sendiri, seolah-olah sudah kayak pandai sendiri, pintar sendiri, sudah merasa dia sudah wawasan luas, berilmu tinggi, bergelar apa itu profesor, doktor, korporator, bocor, bodol Pak, itu namanya. Gelar-gelar itu membuat orang-orang pandai bergelar ini sangat egonya, gengsinya sangat tinggi, tidak bisa mengalah. Dia ingin menunjukkan kepandaiannya, seolah-olah dia akhirnya yang muncul ego. Mendingan kelihatan bodoh saja, tapi dia mengalah, mengendap, sabar. Orang Jawa itu ilmunya itu mengalah untuk menang. Kalau orang Eropa ya nggak masuk, kalah ya kalah, menang, nggak ada istilah kalah kok menang. Dalam sebuah perlombaan saja kayak kalah, realistis. Nah, itulah cara pikir orang-orang Eropa, London itu begitu. Kalau Jawa ya enggak, mengalah untuk menang. Itu sedikit mengalah, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada sama-sama egonya. Justru kita semakin mengalah, kita bisa mengukur kemampuan dan kecerdasan seseorang itu tadi. Itulah yang dimiliki orang Indonesia. Leluhur kita sudah mengajarkan seperti itu. Ini yang selama ini orang Indonesia lupa. Ayolah kembali ajaran ini tentang intuisi, nurani, dan pengertian itu harus diasuh supaya berkembang untuk bisa mendamaikan Indonesia. Bahkan kalau sudah mampu Indonesia berdamai, bahkan mendamaikan dunia. Israel Palestina yang selalu konflik itu sebenarnya menunggu didatangkan seseorang yang dari Indonesia yang cinta damai, yang akan mendamaikan peperangan di Israel sana, di daerah konflik sana ya, Israel jalur Gaza ya. Itu sebenarnya orang Indonesia kalau sadar cinta damai, ayo, itu pasti bisa damai. Nggak usah, kita punya prinsip begini sih, ini hanya versi saya saja ya, buat teman-teman silakan ya, setuju ya apa-apa, nggak sependapat juga nggak apa-apa. Nama ini sebuah pemikiran ya, boleh unek-unek dituangkan. Kalau kita punya prinsip senasib dan sepenanggungan, dan kita hidup di dalam satu kerangka negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang menjadi dasar cara berperilaku dan berpedoman, bahkan berkarakter inilah orang Indonesia. Ditambah duduk sama rata, berdiri sama tinggi.
sama-sama. Nah, Indonesia itu di sini berbagai macam keyakinan. Indonesia itu menjadi satu dari kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan dikotak-kotak lagi, jangan dipecah-pecah lagi dengan kotak-kotak agama. Di sini gak ada agama itu, gak ada agama ini, gak ada kita, gak ada mereka, sama. Indonesia adalah rumah besar orang beragama, untuk manusia beragama. Mau merek apa saja, mau merek Cina, mau merek Arab, mau merek Kamerun ya, orang hitam tuh ya, atau merek bule, terserah. Mau orang seperti apa, tinggal di Indonesia harus berlandasan Pancasila. Itulah yang menjadi filosofinya orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Indonesia mau dibikin kayak apa aja, selama tidak menghilangkan tradisi, prinsip-prinsip dan budaya Pancasila, saya kira itu sudah dasar ya, nggak ada dasar lain. Kalau ada dasar lain itu ngereka-ngereka, itu niru, itu imitasi. Sudah satu dasar, tidak ada dasar lain, sudah beres. Saya kira itu cukup. Sekian, semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Anda semua termotivasi dan teredukasi dari video saya ini. Salam damai dan tebarkan cinta damai di muka bumi ini, khususnya Indonesia, karena ini bumi yang sangat dirahmati dan dianugerahi oleh Tuhan yang sangat makmur. Maka bumi ini harus dijaga di Indonesia ini dengan perilaku yang cinta damai dan saling asah, saling asuh. Baru cita-cita kerukunan berbangsa, bahkan persatuan Indonesia, saya yakin akan terwujud, bahkan menjadi bangsa yang sangat kalau di dalam Islam badatul warafun ghafur, badatul warafun ghafur ya seperti itu. Terima kasih, semoga untuk saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.